saudara semua. Perkenalkan, saya Jojor Silaban SST MKes, NIDN 3418047301. Saya merupakan salah seorang dosen di Kemenkes Poltekkes Medan, Prodi D3 Keperawatan Dairy. Tahun 2015 lulus dari S2 Kesehatan Masyarakat Stikes Helvetia Medan. Riwayat pekerjaan saya antara lain: pertama, tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 bekerja sebagai guru pada Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Dairi. Yang kedua, tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 bekerja sebagai dosen pada Akper Pemkab Dairi. Dan yang ketiga, tahun 2020 sampai dengan sekarang bekerja sebagai dosen pada Kemenkes Poltekkes Medan Prodi D3 Keperawatan Dairy. Selama menjalankan tugas sebagai dosen, saya memberikan kontribusi terbesar pada Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Setiap tahun saya mengampu 12 SKS mata kuliah, antara lain Keperawatan Medikal Bedah 1. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching terdiri dari 3 orang dosen. Di antaranya saya sendiri sebagai koordinator, Solihuddin Harahap Escap Nurse MCAP, dan Heriati Brutu SST MKM. Mata kuliah KMB 1 merupakan mata kuliah inti pada Prodi D3 Keperawatan Dairy Kemenkes Poltekkes Medan, ditempatkan di semester 3. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, meliputi 2 SKS pembelajaran teori dan 1 SKS pembelajaran praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang gangguan kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, meliputi gangguan atau penyakit tropis dan endemis, gangguan pada sistem pernafasan, gangguan pada sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem penginderaan, dan perioperatif, yang berupa penyebab patologis seperti peradangan atau infeksi, berbagai penyebab neoplasma, dan trauma. Sebelum memulai perkuliahan, kepada mahasiswa telah dibagikan rancangan pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan modul perkuliahan. Capaian pembelajaran mata kuliah KMB 1 adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan medikal bedah. Kedua, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada penyakit tropis dan infeksi endemis. Ketiga, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan sistem kardiovaskular. Kelima, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. 6. Mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem penginderaan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien perioperatif. Dalam menjalankan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Student Center Approach dengan teknik pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya saya menyampaikan materi pembelajaran dengan cara hybrid, yaitu secara tatap muka atau offline di kelas dan laboratorium, dan secara online dari Learning Management System Kemenkes Poltekkes Medan yang disebut dengan LMED. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, dan demonstrasi, serta melalui WhatsApp group. Di akhir perkuliahan dilakukan assessment untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai oleh mahasiswa. Sebelum mengakhiri perkuliahan, saya memberikan penugasan berupa case study untuk dibahas, didiskusikan dalam grup kecil, dan pada pertemuan berikutnya akan dibahas bersama-sama. Penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian teori 40%,
dan praktikum 60%. Evaluasi teori ini terdiri dari tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester bobot 30%, dan ujian akhir semester bobot 50%. Evaluasi praktikum terdiri dari evaluasi lab skill mingguan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Evaluasi dilaksanakan dengan metode observasi menggunakan daftar bilik. Untuk mendukung pembelajaran KMD 1 ini, saya juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menulis buku dan modul-modul pembelajaran baik praktik maupun teori. Salah satu artikel yang saya publish di jurnal internasional berjudul Relationship of Self-Effectiveness with Compliance of Eating Medicine for Pulmonary Tuberculosis Sufferers. Saya juga menulis buku yang berjudul Tindakan-tindakan Keperawatan Medikal Bedah 1 untuk D3 Keperawatan, dan buku ini telah saya hakikan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran dengan topik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan dan subtopik tindakan keperawatan pada gangguan kebutuhan oksigen, yaitu melatih napas dalam, melatih batuk efektif, dan fisioterapi dada. Selamat menyaksikan.